Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua, dan terima kasih atas kehadirannya di sini. Alhamdulillah kelihatannya, hari ini juga pembicara kita sudah hadir ya, Ibu Isra Yeni ya, eee, Master of Science ya dari Psychology ya. Beliau ini seorang trainer ya, konsultan keluarga ya, dan pasangan, juga, narasumber di perkantoran dan majelis taklim, dan beliau juga memiliki, eee, apa, yayasan ya sepertinya ya, di Integritas, Psychology Center ya, Bu Isra ya. Dan, sebenarnya saya juga sering sekali ikut, pelatihan-pelatihannya Bu Isra nih bersama suami beliau ya, terutama kalau misalnya ada kegiatan RKI gitu ya. Dan kali ini kita akan, membahas tentang pasangan kompak ya, keluarga hebat, yang mudah-mudahan bisa menjadi, ilmu yang, sangat menarik sekali dan juga, memang dibutuhkan sekali oleh, pasangan-pasangan, eee, baik yang baru menikah atau memang yang sudah, mungkin beberapa tahun ya baru belajar ya dalam, mengarungi, pernikahan, dan juga mungkin, sudah lama menikah seperti saya, mungkin ada yang perlu diperbaiki ya di dalam, berinteraksi dengan pasangan gitu ya. Karena biar bagaimanapun, harmonisnya, pasangan itu sangat berpengaruh sekali terhadap, pendidikan anak-anak kita di rumah, ya seperti itu. Baik, di sini Bu Isra sudah hadir, eee, sebentar saya lihat. Iya, mungkin Bu Isra bisa tes dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Fiz ya. wabarakatuh. Iya, apa kabar, Bu? Alhamdulillah khair. Gimana Bu kabarnya Bu? Nur apa panggilannya Bu Hifz? Saya biasanya panggil Vivi, Bu. Oh Vivi, Bu Vivi Iya, ya. iya betul. Bu Isra lagi di Malaysia atau sudah kembali ke Indonesia? Masih di Malaysia. Oh, Masya Allah, iya ya. Baik. Iya, ini kebetulan ini kami dari komunitas Hikari sebenarnya memang rutin, menyelenggarakan, kajian-kajian parenting nih Bu Isra. Oh Ya, ya, dan alhamdulillah ya, ya, Masya Allah. ya mungkin selama ini, apa ya, paling hanya teman-teman aja gitu ya yang mengisi gitu. Nah kebetulan kami mengundang Bu Isra nih, alhamdulillah bisa hadir di tempat kami saat ini. Kami sangat berterima kasih sekali Bu Isra mau hadir. Alhamdulillah ya, semoga berkah. Amin, amin. Biasanya juga pesertanya akan berdatangan, ya saat acara sedang berjalan gitu. Gitu. Apa Bu Isra mau langsung dimulai aja? Boleh? Insya Allah. Iya. Baik, kita akan dengarkan ya, paparan dari Bu Isra, dan mungkin juga nanti, saya tidak tahu metode apa yang akan, dijalankan oleh Bu Isra, apakah nanti ada diskusi atau mungkin ada, apa namanya, pelatihan ya lewat, online begini. Mungkin Bu Isra nanti yang akan, fully, meng-handle ya, apa, acaranya. Nanti kalau misalnya memang udah selesai dan mau ada sesi tanya jawab, mungkin bisa kembalikan ke saya mic-nya. Baik, mic-nya saya, berikan ke Bu Isra. Ya. Bisa tolong jadikan saya hostnya Bu? Saya mau share materinya, share screen. Sudah ya, Bu? Coba.
Sudah kelihatan, Bu, share screen-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah pada sore hari ini bisa bersilaturahim, bisa bertemu walaupun via Zoom online, tapi Masya Allah dengan nikmat Allah ini, berkah di antara berkah pandemi, kita bisa belajar walaupun jauh ya dari masing-masing posisi kita ya. Saya saat ini alhamdulillah masih di Malaysia, di Kedah ya. Insya Allah awal bulan balik. Dan juga Bapak Ibu semoga semuanya dalam keadaan sehat. Masya Allah kepada semua panitia Hikari, semoga dengan acara ini bisa menjadi salah satu sarana untuk kita untuk sama-sama belajar bagaimana menjadi pasangan dan orang tua yang hebat dalam kehidupan kita. Karena sampai kapanpun kita akan terus belajar sebagai pasangan ataupun orang tua yang nantinya insya Allah semoga membawa keberkahan dunia dan akhirat kita. Insya Allah tema pada hari ini yang sudah di-share oleh panitia ya. Sebentar ini saya mau pindahin slide-nya. Ini tadi biodata saya sudah sampaikan oleh Bu Vivi ya. Kemudian alhamdulillah saya dengan suami yang punya SIPP, surat izin praktek psikologi sebagai seorang psikolog. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin melakukan tes untuk anak atau untuk diri sendiri, itu bisa menanyakan surat izin praktek psikolog tersebut ya. Karena saat ini sudah ada aturan ya dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, yang mana ditetapkan ya untuk membuka praktek psikologi maka harus ada surat izin prakteknya. Dan alhamdulillah suami saya sudah punya surat izinnya dan saya diantaranya konsultan senior di Integritas Psychology Center. Ya, insya Allah nanti sambil berjalan kita bisa berkenalan. Saya menulis buku bersama suami juga. Ini buku saya yang ketiga, Psikologi Konseling, Panduan Praktis Konseling untuk Semua. Alhamdulillah sudah kurang lebih 200 orang yang ikut pelatihan konseling ini. Buku ini baru kemarin bulan Oktober kami tulis, kemudian Game Over yang kami tulis pada tahun 2019, saat itu belum terjadi pandemi ya, tapi karena sudah mulai ada gejala ataupun fenomena anak-anak yang kecanduan game, sehingga kami membuat buku kami yang kedua ini, bagaimana kita bisa memahami, mencegah, dan mengatasi kecanduan game ya, Internet Gaming Disorder. Dan harapannya bisa membantu siapapun, baik itu para guru, konsultan, para psikolog, dan profesi yang lainnya, untuk membantu minimal keluarga kita ya, dalam mengatasi mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan internet. Ya. Kemudian ini buku kami yang pertama, The Great Dad, 5 Pilar Ayah Hebat. Alhamdulillah buku ini sudah masuk cetakan ketiga
dan semoga bisa membawa keberkahan untuk semua, bukan hanya untuk para ayah tapi juga ibunda yang nantinya bisa membaca bahkan menghadiahkan kepada para ayah atau calon ayah yang insya Allah buku ini kami tulis juga dalam rangka saat itu fenomena ketika mengadakan seminar, training, para ayah jumlahnya masih sedikit yang hadir. Sehingga ada inisiatif dari kami bagaimana para ayah tetap bisa belajar, walaupun tadi mungkin dengan membaca buku ya. Ini kami tulis tahun 2016. Ya, semoga bisa membawa keberkahan untuk kami wabil khusus menjadi warisan untuk anak cucu kami atau anak keturunan kami. Nah, insya Allah kita akan masuk kepada tema pada hari ini tentang pasangan kompak keluarga hebat. Ya. Ini temanya, Masya Allah ya. Ketika kita berbicara keluarga hebat, tentu ada hal yang menjadi perhatian buat kita semua. Ya. Bahwa tentu harapannya pasangan ataupun orang tua harus kompak dalam setiap aktivitas atau dalam hal membuat keputusan dalam rumah tangga. Karena ini akan berdampak nanti dalam kita membersamai pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Sebelumnya Bapak Ibu silakan biar rileks dulu. Kita bisa bersama-sama berpartisipasi. Bapak Ibu bisa menulis di chat atau silakan ya yang mau unmute juga boleh ya. Di gambar ini kira-kira gambar apa yang terlihat oleh Bapak Ibu? Boleh di chat. Silakan. Kayak harimau atau singa nih? Mungkin. Pohon, oke. Terus harimau dan monyet. Terus Bu Natasha, Bu Elsa, Bu Umiyah, ya. Ya, ada Bu Elsa pohon, Bu Natasha pohon, Bu Umiyah harimau dan monyet. Ada lagi yang lain? Ada melihat sesuatu yang beda atau sama, ikan, ya. Ada lagi? Silakan. Biar kita ya, boleh. Ini ada pertanyaan nanti ya. Oke, insya Allah saya jawab nanti. Landak, ya. Kemudian landak, ya. Ada lagi yang lain? Ya, Masya Allah ya. Jawaban dari ibu-ibu dan juga ini yang jawab. Oke, ikan ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua kita akan lihat ya. Yang di sini ada ibu-ibu yang melihat bahwa ini adalah pohon. Benar nggak, Bu? Benar ya. Kemudian ada lagi yang melihat harimau. Harimau dan monyet ya. Ada lagi yang melihat ikan. Nih ada ikan. Ada yang melihat landak. Ada lagi yang melihat tadi yang lain. Ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, dari berbagai pendapat atau pandangan yang disampaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di chat, ya, maupun yang tadi mungkin belum sempat menulis di chat, kira-kira apa yang ibu bapak lihat di sini semuanya benar atau ada yang salah nggak?
Benar. Ya, betul semua. Kenapa betul semua? Walaupun di sini kita lihat tadi ya, ada gorila gitu ya, ada singa. Tapi ketika seseorang melihat bahwa di sini ada ikan, ini juga ada ikan gitu ya, ada pohon, semuanya benar. Kenapa? Karena hal itulah yang disebut dengan persepsi. Cara kita melihat sesuatu. Bagaimana ketika seseorang, mungkin kita, pasangan kita, atau anak kita, melihat sesuatu, atau teman kita, gitu, melihat sesuatu permasalahan dari sudut pandang dia. Nah, sama halnya dengan hal ini. Nah, ketika anak kita misalnya menyampaikan atau pasangan kita menyampaikan, nggak begitu menurut saya. Mungkin kita nanti perlu bagaimana cara kita menanggapi atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga atau dalam keluarga kita. Kenapa? Karena ini hal penting untuk kita pahami semua, bahwa kita tidak bisa memaksakan persepsi kita kepada orang lain, baik itu keluarga kita, anak-anak kita, gitu ya, teman-teman kita. Nah, disinilah pentingnya buat kita bahwa kita mungkin rambut sama hitamnya, atau bagi yang sudah 40 ke atas ya, kita rambut sama putihnya, tapi isi kepalanya beda-beda. Gitu. Ini yang membedakan kita dengan tadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana supaya kita bijak dalam menanggapi permasalahan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Sudah jalan belum, Ibu? Masih yang sebelumnya, masih Yang pohon. lama ya? Bentar. Oke. Nah, ini saya akan buka video. Videonya kedengaran, Bu? Belum, Bu. Aku tinggal pulang saja sedih banget, saya stres. Bagaimana nggak stres, bagaimana kemasukan tulang kayak gitu, Pak. Dia nggak sewajarnya itu dia. Kalau depresi udah lama ya, udah sekian tahun juga pernah diobatin. Karena yang sekarang selama 2 bulan ini dia sering mengurungkan diri. Karena dilarang sama suaminya, harus ngikut perintah suaminya gitu. Harus Nggak boleh ke rumah emak ya, awas ya boleh, kamu ya. sama keluarga nggak boleh. Tukang ngerongrong. Oh, katanya saya tukang ngerongrong katanya gitu. Jadi nggak boleh gaul kemana, suruh di kamar aja gitu. Emang sama dulu dia sering mengurungkan diri di belakang. Orang-orang nggak usah dibawa lah. Iya. Nggak usah ngomong itu lah. Itu kan menurut dia, Pak. Menurut dia, Pak. Ya, Bapak Ibu, sudah pernah nonton? Pernah, Bu. Sudah pernah nonton, Bu? Ada yang belum nonton? Ada yang belum nonton videonya? Barusan disetel ya?
barusan ditonton. Jadi berarti semuanya sudah nonton ya. Oke, kita lanjut ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah hikmah buat kita. Bagaimana kita nanti berharap keluarga kita, wabil khusus bagi teman-teman kita semua yang ada hadir pada hari ini, bisa menjadi keluarga yang hebat, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, dan juga ini merupakan sebuah doa buat kita. Semoga doa kita ini Allah ijabah, kita menjadi keluarga yang hebat dan juga keluarga yang senantiasa mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Keluarga hebat sebelumnya, ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang dimaksud dengan keluarga hebat itu? Kira-kira apa nih, Bu? Ibu-ibu mungkin yang udah sering ikut webinar parenting gitu ya, bapak-bapak yang juga sudah membersamai bahkan belajar mungkin dengan membaca buku dan yang lainnya, ikut parenting juga, seminar dan yang lainnya. Kira-kira keluarga hebat itu apa ya? Nah, oke, kita lanjut langsung aja ya. Keluarga hebat itu keluarga yang mempunyai visi, misi, dan tujuan. Jadi dia punya visi keluarga, punya misi keluarga, punya tujuan keluarga. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan ketika suatu perusahaan, suatu lembaga, suatu yayasan, ketika tidak mempunyai visi dan misi dan tujuan, maka apa yang akan terjadi? Mungkin Bapak Ibu di sini pernah bekerja di suatu perusahaan atau di lembaga pendidikan, yayasan, dan yang lainnya. Bahkan kita membuat apa ini namanya ya, komunitas Hikari ini komunitas ya. Ketika membuat komunitas ini tentu mempunyai visi dan misi gitu ya. Nah, saat kita membuat visi dan misi tersebut, tentu kita punya harapan. Nah, demikian juga dengan keluarga hebat tadi. Kita berharap semoga dengan adanya visi, misi, dan tujuan kita berkeluarga, maka itu akan membantu kita dalam mengarahkan hidup kita. Nah, ini yang terkadang kita mungkin bisa flashback nih ya, yang nikahnya sudah 20 tahun ke atas nih. Kira-kira visi misinya sudah punya apa belum ya? Atau udahlah mengalir apa adanya aja, Bu, gitu ya. Nanti juga paling kalau ada masalah atau apa mah gampang lah gitu ya. Kayak air mengalir aja gitu. Nah, padahal ketika kita membawa keluarga kita ini menjadi keluarga yang hebat tadi, tentu kita harus tahu dulu nih visi, misi, dan tujuan kita ya, dalam keluarga ini apa. Sama halnya dengan suatu perusahaan yang hebat tadi, bagaimana dia bisa membawa perusahaannya tadi menjadi perusahaan yang hebat, yang sukses. Kenapa? Karena ini penting buat suatu keluarga. Dan masih banyak, bahkan ketika saya sempat ngobrol-ngobrol dengan dia bagian mitra apa yang namanya ya, relawan di KUA, di suatu KUA di suatu tempat, dia ngomong begini, di tempat beliau menjadi relawan tersebut, rata-rata anak-anak muda saat itu ketika melangsungkan akad nikahnya, mereka mengucapkan syahadat saja banyak yang salah. Bayangkan ya, mengucapkan syahadat. Banyak yang salah. Bagaimana mau membuat
membentuk, mewujudkan keluarga yang hebat kalau ternyata dalam memahami atau bahkan sebagai pintu masuknya Islam itu adalah melalui syahadat. Syahadat aja susah, apalagi nanti mau jadi imam gitu kan ya. Nah ini jadi catatan buat kita untuk anak generasi muda sekarang. Kalau kita alhamdulillah semoga saja dengan sudah mulainya, sudah marak ya, ini sekarang alhamdulillah sudah marak, sudah mulai banyak yang merasakan butuh dengan ilmu parenting, ilmu tentang keluarga gitu ya, ilmu tentang pasangan, ilmu tentang psikologi. Ditambah lagi ya kita berharap psikologi, bahkan saya sendiri dengan suami kita saat melakukan terapi dan yang lainnya, kita mengambil, karena enggak semua ilmu psikologi itu sesuai dengan syariat ya, dengan Islam, maka ketika itu baik ya, tidak melanggar syariat, kami pakai gitu ya. Bahkan bagi kita yang beragama Islam, otomatis ya yang menjadi landasan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang dasar buat anak-anak kita untuk mendapatkan tadi keberkahan dia dalam rumah tangga sendiri, yaitu agama Islam itu sendiri, malah mereka tadi ya mengucapkan syahadat saja banyak yang salah. Apalagi untuk hal-hal yang besar yang lainnya. Nah ini bisa jadi suatu peringatan lah untuk kita gitu ya, supaya nanti Hikari dan kita lembaga-lembaga yang lainnya, komunitas yang lainnya, untuk bisa mengajak anak-anak muda ya, kalau dalam bahasa teori generasi, orang tua yang milenial ya, orang tua yang milenial itu yang lahir tahun 82 ke atas. Jadi 82, 83, 84 itu milenial. Tahun 2005 sampai sekarang itu disebut generasi Z. Nah, anak-anak kita yang sudah kira-kira kemarinnya lahir tahun 2005 sudah persiapan untuk menikah, maka perlu mereka perlu dibekali dengan keagamaan. Supaya apa? Supaya nanti tercipta keluarga yang hebat tersebut ya. Kemudian apa sebenarnya visi kita berkeluarga? Insya Allah di sini mungkin Bapak Ibu kita sudah sering mendengar ayat ini ya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi apa visi kita berkeluarga? Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita bersama di dunia dengan anak, istri, dan anak-anak kita. Bahkan dengan keluarga kita, entah ibu kita, bapak kita. Gitu. Saat di dunia bersama. Tapi, nanti di akhiratnya terpisah. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Betapa disayangkan sekali. Gitu ya. Karena itu perlu dalam rumah tangga kita membuat visi bagaimana kita bisa memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita berharap bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Jadi ketika di dunia bersama, di surga juga kita bersama. Itu harapan kita. Itulah yang kita jadikan visi dalam kehidupan kita. Memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian apa misi kita berkeluarga? Dalam surat Ar-Rum yang mungkin sering kita temukan dalam surat-surat undangan ya, surat undangan pernikahan,
dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung rasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, bagi kaum yang berpikir. Apa misi kita berkeluarga? Ketika tadi kita sudah berharap dengan visi menjadikan diri kita dan keluarga kita supaya terhindar, terpelihara dari neraka, kita berharap ketika kita sudah berkeluarga, di situ kita akan mendapatkan ketentraman, kemudian rasa kasih dan sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah, itulah yang didoakan ya waktu kita awal-awal nikah gitu ya, batu habis akad nikah itu doa banyak banget tuh yang mengucapkan semoga sakinah mawaddah gitu ya, warahmah, itu doa-doa yang disampaikan kepada pengantin-pengantin baru. Dan ternyata ini bukan hanya milik pengantin baru, justru kita yang mungkin di sini sudah lama nikahnya ya. Mungkin kita bisa bilang baru 10 tahun Bu, baru 15 tahun Bu, baru 20 tahun, jangan bilang lama kali ya. Kenapa? Karena kalau udah lama tuh kesannya kayaknya kita udah nggak butuh namanya kasih sayang, rasa ketentraman gitu ya. Jadi kalau saya sama suami itu bilangnya ya baru gitu ya, selalu baru. Merasa tentram, rasa kasih dan sayang ini harus muncul dalam kita berumah tangga. Kalau ini tidak ada, maka jangan berharap di rumah itu akan menjadi keluarga yang hebat tadi. Jangan berharap kita akan menjadi pasangan yang kompak. Kenapa? Ya boro-boro gitu ya. Merasa ya misalnya pulang dari kantor, pulang dari mana kita ke rumah gitu, harapannya kan bisa tenang, bisa adem gitu di rumah gitu ya. Terus kemudian juga ada istri mungkin yang menyambut dengan senyum, anak-anak yang lucu-lucunya gitu ya. Kemudian kita atau istri yang sedang bekerja kemudian pengen pulang, lihat di rumah juga tenang gitu ya. Nah, itu harapan semua pasangan. Tapi kalau itu tidak didapat, maka ya, jangan berharap tadi akan menciptakan keluarga yang hebat atau pasangan yang tadi kompak. Karena masing-masing merasa nggak betah di rumah. Gitu. Lebih baik di kantor nanti aja lah pulangnya jam 7, jam 8, padahal harusnya jam 4 udah selesai gitu ya. Tapi karena di rumah merasa nggak enak, nggak tenang, udah keluar pulangnya nanti aja setelah jam 8, istri sama anak udah mau tidur gitu ya, baru pulang. Atau sebaliknya gitu ya, anak-anak udah tidur, ibunya baru pulang. Itu bukan keluarga yang tadi yang kita harapkan. Kemudian tujuan kita berkeluarga itu apa? Nah ini dalam Al-Quran kita juga diingatkan dalam surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Menurut Imam Ibnu Katsir, orang-orang mukmin ini apabila anak cucu mereka senantiasa mengikuti mereka dalam hal keimanan, maka Allah kelak akan mempertemukan anak cucu mereka dengan para orang tua yang beriman di dalam manzilah atau suatu tempat di dalam surga. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, ketika di dunia anak cucu kita gitu ya, atau pasangan kita masih beriman sampai nanti wafat dalam keadaan beriman, maka nanti akan kembali dikumpulkan di surganya Allah. Hanya saja tadi mungkin kita berpikir gimana dong apa yang di neraka, ya tadi dicuci dulu sesuai dengan amalannya. Gitu. Tapi selama mereka masih ada keimanan dalam diri mereka, wafat dalam keadaan beriman, maka dikumpulkan kembali di surganya oleh Allah. Syaratnya tadi adalah keimanan. Jangan sampai kita justru jauh gitu ya. Bahkan auzubillah, saya punya
ibu-ibu yang curhat gitu, yang nangis, ya, dia menyesali anaknya menikah dengan non muslim. Kemudian dia berharap untuk bisa gimana nih ya, kondisi anak saya udah begini gitu ya. Ya tetap bagaimanapun keimanan ya, lakum dinukum waliyadin. Kalau interaksi tetap ya sebagai hak seorang ibu, seorang anak. Tapi ketika sudah masalah akidah tentu tidak bisa. Nah, ini juga menjadi tujuan kita. Jadi di dunia bersama, di surga bersama. Sedunia dan sesurga. Itu adalah moto kita dengan keluarga kita. Nah, oleh karena itu tentu kita perlu menjadi pasangan yang kompak supaya tadi tercipta keluarga yang hebat yang bisa membawa kita kepada keberkahan baik dunia maupun di akhirat. Bahkan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa kita. Di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia, dan jauh dari api neraka. Itulah doa kita, harapan kita semuanya. Dan inilah tujuan kita dalam berkeluarga. Dalam kita tadi menikah, kemudian Allah kasih keturunan, harapannya adalah kita bisa sedunia dan sesurga. Nah, untuk mewujudkan keluarga hebat ini dibutuhkan pasangan yang kompak. Karena kalau masing-masing ya jalan, kalau ibaratkan masing-masing jalannya ya masing-masing juga yang akan diraih gitu, akan dituju. Jadi kalau kita sudah kompak, maka kita pun akan bersama-sama untuk bisa mewujudkan keluarga yang hebat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, mereka para istri adalah pakaian bagi kalian para suami dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi di ayat ini kita juga diingatkan. Maknanya adalah kalau menurut Syekh Jalaluddin dalam tafsirnya dan tafsir Jalalain, beliau mengungkapkan bahwa kita ini saling membutuhkan. Ada hak dan kewajiban di situ. Jadi nggak hanya, oh ini hak saya, ini hak kamu. Ini kamu wajibnya begini. Bukan hanya yang diingat haknya saja gitu ya. Tapi kita ada yang namanya hak dan kewajiban. Dan kedua-duanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangannya. Jadi jangan hanya nuntut aja gitu ya. Sekarang ini kan ada, saya pernah baca itu ya. Pengen istrinya glowing gitu ya, pengen istrinya glowing, jadi syaratnya 3 nih. Ini sini ada bapak-bapak nggak nih? Pertama skincare gitu ya, kemudian ada lagi suami yang care, dan yang ketiga finansial yang care ya. Jadi ada 3 nih, ada 3 care di dalamnya gitu ya. Suami yang care, kemudian juga skincare, kemudian juga tadi finansial yang care gitu ya. Nah ini bagaimana ada care dalam kehidupan kita, ada kepedulian gitu ya. Jadi nggak nuntut, begitupun sang istri gitu ya, minta suaminya yang kaya gitu, yang tampan gitu. Kita lihat dulu gitu ya. Jadi ngaca jangan sampai kita menuntut pasangan kita melebihi tadi apa yang sudah kita lihat pengorbanan dari masing-masing pasangan kita. Ada juga misalnya suami dengan gaji yang sedemikian, mungkin kita para istri harus bisa mengatur. Dan ketika istri sudah mengatur keuangan tersebut, suami juga jangan meminta hal yang lebih dari itu gitu ya. Kenapa? Karena ketika hal ini terjadi, apalagi di situ tidak ada keterbukaan, udah itu lama-lama bikin jadi masalah dalam kita berumah tangga. Jadi ada di situ namanya
sikap responsif ya, peduli dengan pasangan, merespon pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri berperan sebagai partnernya, sebagai mitra ya, dalam menjalani kehidupan, saling membantu, saling menopang, saling meringankan dan sebagainya. Sama Bapak Ibu, saya kadang ketika suami saya sibuk, ya saya yang bagaimana kita nih mengatur di rumah gitu ya, waktu dengan anak, kemudian juga dengan kita sendiri, kemudian suami misalnya ke luar daerah gitu ya. Itu kita sudah bagaimana mempersiapkan hal tersebut ya. Bahkan mungkin sebagian orang ketika melihat kok suaminya bantu istrinya sih gitu ya. Kadang saya bukan suami saya dengan sukarelanya sampai saya bilang, Mas biarin aja ini saya ngatur nggak apa-apa. Mana pakaian Umi yang mau harus di packing dan taruh di sini nanti Abi yang nyusunin di koper gitu. Itu ketika beliau senggang beliau bantu. Nah ketika beliau harus keluar saya bagaimana saya juga tadi menyiapkan gitu ya, keperluan beliau. Nah ini dengan adanya tadi ya saling membantu itu Masya Allah. Sang istri mengucapkan terima kasih, suami juga demikian mengucapkan terima kasih. Itu menumbuhkan tadi ya, menumbuhkan kekompakan dan mewujudkan keluarga yang hebat. Jadi tidak mesti gini, kamu saya udah apalagi ini mohon maaf pada ibu-ibu yang bekerja ya, ini PR buat kita. Jangan sampai ego kita ketika gaji kita lebih besar daripada suami kita, itu biasanya perempuan lebih dominan ya. Egonya muncul. Nah, ini PR buat kita ibu-ibu yang bekerja atau punya penghasilan yang lebih besar dari suami kita, berhati-hatilah jangan sampai nanti kita merendahkan pasangan kita. Jangan sampai kita merendahkan suami kita. Begitupun sebaliknya. Ketika suami yang mencari uang, jangan sampai merendahkan. Oh, istri saya mah di rumah doang gitu. Ya, di rumah doang 24 jam gitu ya. Belum masak, belum ngepel dan yang lainnya gitu ya. Sama halnya dengan tadi ya masing-masing pasangan. Jadi ketika kita sudah bersama-sama memahami, menopang, saling meringankan, itu akan tercipta tadi kekompakan dalam rumah tangga kita. Kemudian menutup aib atau kekurangan dari pasangan kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Nanti kita lanjut ya. Nah, pasangan kompak keluarga hebat. Kita perlukan di sini. Pertama adalah kuat komitmen. Yang kedua adalah kepuasan pernikahan. Dan yang ketiga, sayang dan cinta. Yang pertama, bagaimana kita memperkuat komitmen kita. Kenapa? Karena semakin kuat komitmen kita, semakin mudah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik pasangan. Komitmen ini bisa ya pasti ya, namanya komitmen tentu membutuhkan pengorbanan. Ya. Pengorbanan dalam sebuah hubungan secara efektif membantu menyelesaikan masalah yang ada. Bapak Ibu, kasus yang kami tangani dalam masalah komitmen ini terutama beberapa kasus gitu ya, berkaitan dengan selama pandemi itu banyak sekali kasus yang berkaitan dengan perselingkuhan. Kami juga sudah sempat membuat webinar di YouTube kami ya, Integritas Psikologi Channel. Di situ banyak sekali terjadi perselingkuhan. Kenapa? Gitu. Di antaranya hal yang menjadi suatu yang harus kita perhatikan adalah masalah komitmen. Karena apa? Karena saat kita awal menikah, itu yang diminta adalah komitmen. Kalau kita tuh akad gitu ya. Saat kita menikah itu akad kita itu diminta. Bagaimana suami memenuhi kebutuhan istri, istri memenuhi kebutuhan suami. Dua-duanya harus saling tadi berkomitmen. Karena kalau salah satunya sudah mengurangi komitmennya, maka akan terjadi tadi masalah dalam rumah tangga. Nah, kalau misalnya keluarganya tadi ya pasangannya nggak kompak, ya, saling menuntut, apa yang terjadi? Akhirnya
komitmennya jauh dari komitmennya. Kamu kan seorang istri, harus melakukan kewajibanmu. Bahkan klien kami, dia mengeluhkan, suaminya bilang, kamu kan kamu kan makmum, kamu harus ikut koam, dan koamnya adalah saya, suami kamu. Jadi setiap dia mau apapun, dia bilang makmum, makmum, makmum gitu ya. Jadi istrinya itu harus mengikuti semua apa kata suaminya. Nah itu akhirnya membuat sang istri menjadi stres ya. Kemudian berefek juga kepada anak-anaknya. Nah ini kalau misalnya semuanya menuntut ya, jadi entah istri atau suami saling menuntut gitu ya. Nah, ini akan merusak komitmen kita dalam berumah tangga. Tapi kalau komitmen kita kuat tadi, pasangan akan menjadi pasangan yang kompak dan akhirnya bisa mewujudkan keluarga yang hebat tadi. Semakin mudah menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada. Bahkan dari kasus yang kami tangani itu ada yang awalnya dia berkomitmen, ya nggak bakal selingkuh lagi, ternyata yang kedua kali selingkuh gitu ya. Nah ya dia datang ke kami, yang istrinya ini datang ketika sudah terjadi perselingkuhan yang kedua ya. Nah di situ kita memberikan tadi ya terapi-terapi, bahkan termasuk mengingatkan komitmennya. Apa tujuan mereka menikah, apa yang dulu dia janjikan kepada masing-masing pasangan gitu ya. Dan tentu membutuhkan tadi ya, komitmen membutuhkan pengorbanan. Supaya apa? Supaya nanti bisa menjadi cara untuk efektif menyelesaikan masalah yang ada. Jangan sampai nanti ketika tadi biarin maafin aja deh gitu ya. Maafin aja, akhirnya ya, maaf ya, tekanan batin gitu ya. Tekanan batin. Akhirnya ada juga kasus yang kami tangani, pasangan yang akhirnya istrinya depresi berat gitu ya. Nah kalau misalnya komitmen ini sudah diperkuat, kita bisa tadi melakukannya dengan cara apa? Menanyakan kembali, mengingat kembali visi misi kita apa sih menikah gitu. Visi misi kita dalam keluarga apa? Tujuan kita berkeluarga tadi apa? Kita berharap nih bisa dunia akhirat sama-sama, di akhiratnya juga di surga gitu ya. Ya jangan sampai nanti malah nauzubillah misalnya gitu ya. Yang satu di neraka, satu di surga, kayaknya nggak enak banget gitu ya. Bahkan nanti kita punya anak-anak nih, anak-anak kita yang nanti kita juga, apalagi ibu gitu, berharap ayah, berharap supaya anak-anaknya bisa berkumpul dengan dia di surga bersama-sama. Jadi yang pertama itu adalah kuatkan komitmen kita ya. Kemudian yang kedua tadi ada kepuasan pernikahan. Marital satisfaction. Ibu maaf nanti saya sampai jam berapa ya, tolong diingatkan ya. Ya, baik. Mungkin sekitar 10 Vivi, 10 menit lagi. Oke. Cukup Yang kedua ya, marital satisfaction ini, kepuasan pernikahan adalah perasaan yang subjektif akan kebahagiaan, kepuasan dan pengalaman menyenangkan yang dialami oleh masing-masing pasangan suami istri dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek dalam pernikahan. Apa saja di dalamnya? Ini sebenarnya kalau bahas tentang kepuasan pernikahan ini nggak cukup cuman 1 jam, apalagi cuma setengah jam gitu ya. Cuman saya akan mengangkat di antaranya yaitu saling pengertian. Kenapa? Karena dengan adanya saling pengertian suami istri, maka kepuasan dalam pernikahan ini bisa menguatkan, bisa menjadikan pasangan yang kompak dan juga membentuk keluarga yang tadi kuat, hebat yang kita harapkan. Jadi pengertian dalam hal apa saja gitu ya. Misalnya Bapak Ibu, laki-laki saat mungkin ya di antara Bapak Ibu pernah merasakan ya, ketika cari barang di rumah itu yang paling sering nemuin siapa ya? Siapa Bu? Ibu-ibu gitu ya.
Karena memang kalau ibu-ibu itu cara dia melihat itu bisa matanya itu ya Allah takdirkan ya gitu ya. Bisa sambil ke samping, ke kiri gitu ya. Kiri kanan. Tapi kalau laki-laki itu fokus. Sehingga nyari kaos kaki aja misalnya yang kita bilang gini. Saya pun mengalami gitu ya. Umi anak saya yang laki dia. Di mana itu kaos kaki di mana gitu ya. Atau abinya nanya, kaos kaki di mana gitu. Itu di lemari bagian atas. Nah, di lemari bagian atas memang cuman saya kan naruhnya sebelah kiri gitu ya. Itu cari kadang nggak nemu gitu. Nah, kalau kita nggak pengertian gitu, ya Allah, itu udah dibilangin di dalam lemari, masa nggak lihat sih? Emang lihatnya pakai apa gitu ya? Itu pasti kesel gitu ya. Tapi kalau kita memahami, oh ya saya paham, orang laki emang begitu. Gitu. Udah saya bilang, di sebelah kiri ada nggak? Sebelah kiri paling atas di pojoknya gitu. Saya tambahin tuh. Oh iya baru ketemu gitu ya. Kalau nggak ketemu juga akhirnya saya yang nyari gitu ya. Nah karena ada saling pengertian tadi. Dan juga mungkin bapak ibu yang punya anak laki-laki gitu ya atau suami kita ya laki-laki itu kalau mau diajak ngomong ya, jangan sampai dia dalam perut kosong, dalam keadaan perut kosong. Ya selesai makan, baru tuh ajak ngomong. Mungkin ibu-ibu pernah lihat iklan ini ya, iklannya nggak apa-apa aja. Teh Sariwangi ya. Itu kan diajak minum teh dulu, baru anaknya ibunya bilang, udah tuh ajak ngomong bapakmu gitu ya. Anaknya perempuan di situ ya. Karena memang secara hipotalamusnya orang laki-laki gitu ya, itu 2,5 lebih besar daripada kita yang perempuan. Nah, butuh yang namanya tadi saling pengertian dan kita juga harus belajar tentang psikologi perempuan dan laki gitu ya dan laki-laki. Dengan itu kita bisa muncul saling pengertian. Kemudian kerjasama kita dengan pasangan kita, nanti juga dengan anak-anak. Yang utama itu bagaimana nih keluarga ya. Pasangan itu juga kerjasama kompak, maka anak-anak akan lihat, oh bapak ibu saya aja kompak gitu. Jadi dia akan melihat. Jangan sampai lucu begini yang bapaknya bilang apa, ibunya bilang apa. Anak kan bingung mau ngikut yang mana nih gitu ya. Nah yang ketiga itu komunikasi. Ketika ayahnya atau ibunya membuat kebijakan yang beda, maka anak akan jadi bingung. Misalnya begini, ibunya sudah bikin aturan. Kamu boleh main game dalam sehari cuma setengah jam. Hari Sabtu Minggu boleh 1 jam. Nah, si anak nih karena pengen ya supaya dikasih lebih nih, dia nangis. Nah, si ayah nggak tega nih. Waduh, kasih aja apa itu cuman lihat nonton di HP doang gitu ya, main game doang gitu. Nah, kalau misalnya si ayahnya tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan istrinya, dengan ibunda si anak, maka apa yang terjadi? Ya tadi anak akan menjadi bingung mau ngikut yang mana nih. Ya, otomatis kan anak merasa disayangi ketika apa kemauan dia diturutin, padahal itu belum tentu baik buat anak kita. Oleh karena itu perlu dalam kehidupan kita bagaimana untuk kepuasan pernikahan ini muncul kita komunikasikan apapun itu. Kalau misalnya kita itu sama ibu-ibu ya kalau kita ada masalah nih Bu, sampaikan kepada suami. Nah suami menjadi pendengar yang setia ya, pendengar yang efektif. Sabar gitu ya. Karena memang perempuan itu 20.000 dalam sehari dia bisa mengeluarkan kata-kata. Syukur kalau misalnya dia masih bawel, biarin aja dulu. Nah disitulah surganya suami gitu ya. Nah, istri juga demikian gitu ya. Ketika memahami bahwa suami itu adalah orang yang tadi secara verbal tidak bisa banyak ngomong seperti kita, maka ketika kita ada keperluan, sampaikan. Jangan dianggap suami kita itu dukun. Oh dia ntar tahu sendiri, saya marah-marah, dia paham. Boro-boro paham, yang ada juga bingung kali gitu ya. Nah ini
bagaimana supaya tadi tercipta keluarga yang pasangan yang kompak, keluarga yang hebat. Menunjukkan kasih sayang kepada pasangan, yaitu sayang dan cinta ini ya. Menunjukkan kasih sayang kepada pasangan. Kasih sayang itu mungkin beda-beda, tapi perlu diucapkan. Walaupun gini, udahlah dia mah tahu saya sayang sama dia gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya kayak kita gitu ya. Orang ada yang ternyata dia mau sering bantu, tapi belum tentu kasih sayang itu muncul gitu. Cuman bantu doang gitu. Nah, perlu di situ disampaikan. Ini sekali bikin kejutan anniversary-nya atau pas ulang tahun pernikahan, ucapkan I love you gitu ya, sama-sama tuh. Ya, nggak harus yang mewah, enggak ya. Yang penting di situ bisa mengucapkan kasih sayang, menyampaikan. Kemudian menangani konflik dengan pasangan secara baik ya. Maaf, ini ada suara musiknya ya. Menangani konflik dengan pasangan secara baik. Bapak Ibu, ini kan saya menangani kasus ada seorang istri gitu ya, yang nikah sudah lebih dari 20 tahun, mengalami depresi berat karena ketika dia menyampaikan, mengingatkan suaminya untuk hal yang baik, untuk bangunin sholat subuh saja gitu ya, wah itu marah gitu ya, tahajud marah gitu. Akhirnya apa? Istrinya lebih dari awal nikah itu sering memendam. Apa yang terjadi? Setelah 20 tahun pernikahannya, akhirnya dia nggak kuat lagi menahan semuanya, akhirnya jadi depresi berat. Awal saya ketemu itu dia bilang, Isra bantu saya sakit. Padahal dulunya istrinya itu Masya Allah gitu ya, tahajudnya, baca Qur'annya gitu ya. Terus misalnya dia ngomong, itu karena nggak beriman. Kurang iman apa? Dia sudah Masya Allah, tilawah juga rajin, tahajud rajin. Tapi karena kita ini juga hidup berpasangan, maka di situ perlu hak istri itu diberi gitu ya. Hak suami itu juga diberi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena memendam yang 20 tahun tadi, menumpuk gitu ya. Akhirnya jadi masalah. Nah, itu yang akhirnya dia boro-boro ingat besok saya mau ngapain, hidup mau ngapain. Masak aja udah nggak bisa gitu. Udah kerjanya diem, kalau nggak diem jalan bolak-balik kerja di dalam kamarnya, dalam rumahnya. Puasa serasa nggak puasa bagi dia nggak tahu dia lagi puasa apa enggak. Sholat dia nggak tahu dia sholat apa enggak. Padahal dulunya Masya Allah gitu. Baiknya gitu. Ternyata setelah digali, suaminya punya andil di situ, tapi Masya Allah kami bersyukur suaminya menyadari kekhilafannya dan mau bersama-sama untuk memperbaiki gitu. Dan diterapi karena depresinya udah berat ya, jadi terapinya pun memakan waktu yang cukup lama ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang sudah mau bersosialisasi lagi dengan masyarakat, dengan orang-orang, sudah banyak, sudah bisa memasak, sudah bisa belanja ke warung lagi gitu ya. Dengan izin Allah ya, sudah sholatnya udah sadar lagi. Ya, kemudian anak-anak menyaksikan perilaku kasih sayang, rasa hormat dan pengorbanan yang diberikan ayah kepada ibunya, dan sebaliknya ibu kepada ayahnya, akan menjadikan anak-anak ini memperlakukan pasangan mereka dengan cara yang sama di masa depan. Ini Masya Allah, Bapak Ibu, mungkin kita pun mengalami ketika kita pernah melihat perlakuan ayah atau ibu bapak kita kepada orang tua kita, setidaknya itu membekas dalam diri kita dan kita mencontohnya. Ya, makanya mungkin ada yang mengatakan ya pengasuhan itu menurun. Nah, makanya ketika kita melakukan tadi pengasuhan atau parenting dalam rumah tangga kita, contohkanlah melalui pasangan kita dengan cara yang baik tadi ya. Jangan sampai melukai pasangan kita. Kemarin beberapa waktu yang lalu ya saya ngisi tentang KDRT di Adikra ya, di Masjid Adikra Sentul, di tempat almarhum Ustadz Arifin, itu tentang KDRT. Ini sebagai informasi saja bagi anak-anak yang melihat perlakuan orang tuanya yang melakukan KDRT, maka anak-anak laki-laki terutama akan melakukan 3 kali lebih kejam dari apa yang dia lihat saat itu. Jadi ini buat peringatan lah buat kita ya.
bahwa saat nanti kita mungkin menemukan masalah dalam rumah tangga kita, jangan sampai masalah yang berat tadi ya, komunikasi mungkin ada yang berantemnya di kamar aja deh gitu ya, jangan di depan anak, supaya tadi anak tidak merekam, tidak melihat apa yang kita lakukan dengan pasangan kita. Kita contohkan yang baik-baik kepada mereka. Ya, demikian dari saya. Semoga dengan materi pada hari ini kita bisa menjadi pasangan yang kompak sehingga terwujudnya keluarga hebat. Maka perkuatlah komitmen kita, kemudian perhatikan masalah kepuasan pernikahan kita, dan juga sayang dan cinta dalam keluarga kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selalu menarik kalau mendengar Bu Isra memaparkan materi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi mungkin saya resume sedikit ya. Mungkin dari tadi bagaimana caranya untuk menjadi pasangan atau orang tua hebat. Itu yang pertama kita harus memiliki visi, misi, dan tujuan ya untuk menjadi keluarga hebat. Dan tadi juga visi, misi, dan tujuan berkeluarganya itu juga dituangkan sebenarnya ada dalam Al-Quran. Kita nggak perlu nyari-nyari lagi ya. Visi berkeluarga di surat At-Tahrim ayat 6 gitu ya, misi berkeluarga di surat Ar-Rum ayat 21, dan juga tujuan berkeluarga di surat At-Tur ayat 21 gitu ya, dari pemaparan dari Bu Isra. Kemudian sebenarnya ada yang menarik tadi ya, kalau mau istri glowing, ini catatan saya, harus ada 3 care ya, skincare, suami care, financial care tuh. Di sini ada bapak-bapak Bu, kebetulan ada beberapa orang yang hadir. Jadi minta tolong nanti disebarkan ke teman-temannya ya sama bapak-bapak. Jangan cuma menuntut aja istri cantik tapi nggak mau menyediakan 3 hal ini gitu ya. Nah kemudian yang terakhir yang penting juga bagaimana caranya untuk menjadi pasangan kompak, yaitu memperkuat komitmen ya, kemudian kepuasan pernikahan, dan juga refleksikan rasa sayang dan cinta kita ya, sehingga mungkin anak-anak kita akan melihat gitu ya hubungan yang harmonis di antara kedua orang tuanya. Baik, tadi kita lihat sudah ada pertanyaan nih Bu, yang tadi ya Bu ya, waktu Ibu Isra memaparkan awal-awal dari Mbak Debbie ya, Sri Wahyuni ya. Di sini saya mempunyai suami tidak percaya diri dalam membuat laporan dupak. Nah, saya sebenarnya nggak terlalu ngerti ini dupak itu apa ya. Mungkin Mbak Debbie bisa ngomong langsung ya atau menjelaskan secara langsung ya. Sehingga istrinya harus turun tangan untuk membantunya. Sehingga anak sendiri harus dititipkan ke orang tua istri. Nah, sekarang solusinya bagaimana agar suami saya bisa fokus untuk mengerjakan dupaknya, Ibu? Mau langsung dijawab atau bagaimana Bu Isra? Iya, boleh langsung saya jawab. Baik. Dupak itu apa ya? Udah makanya. Ya. Mungkin Mbak Debbie ya. Mbak Debbie-nya udah muncul juga di sini. Silakan Mbak Debbie. Mbak Debbie, Masya Allah. Masih di unmute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Luar ya? Belum Bu, masih kelihatannya agak berat mungkin ya. Allahumma yasir ya. Allahumma yasir. Perkenalkan, apa tuh nama saya Debbie Sri Wahyuni, Bu. Dulu saya menikah dengan suami saya waktu dulu suami saya belum mempunyai pekerjaan. Setelah menikah 7 bulan suami saya lulus PNS, Bu. Selama dari awal pendaftaran sampai tes itu suami saya hanya mau dia ikut tes saja, yang mendaftarkan mantan mahasiswa saya di kantor tempat saya bekerja. Setelah suami saya lulus tes PNS, untuk naik pangkat tuh ada namanya dupak, Bu, pengumpulan bukti kerja, Bu.
selama berdinas kurang lebih 5 tahun di Tungton sekarang. Dan sekarang dia merasa minder karena dia yang tertinggal di Kanim Bengkalis itu 1 orang lagi, Bu, gitu. Yang kawannya rata-rata udah naik pangkat. Yang terakhir pengusulan kemarin tanggal 4 November dan suami saya terlambat. Dan setiap beliau berhubungan dengan teman-temannya selalu saya yang disorong, saya yang harus menghubungi teman-teman dia. Sampai yang contoh dupa tuh saya yang harus WhatsApp teman dia beda Kanim. Kebetulan teman dia yang baik itu ada di Kanim Tembilahan. Ada memberikan contoh usulan pengajuan angka kredit gitu, Bu. Jadi kan jabatan suami saya tuh jabatan fungsional tertentu, dia analis keimigrasian yang bekerja di imigrasi Bengkalis. Jadi dia tuh terkontaminasi oleh kawannya. Tak usah menyelesaikan dupa Afrida, kita bayar aja tim penilainya, insya Allah pangkat itu keluar. Ternyata itu saya tanya ke teman dia, tak betul kata teman dia, poin dupanya itu kan kurang 31 poin lagi, jadi hanya melengkapi isi dari dupa itu mencontoh yang betul yang punya Pak Lisan itu, Bu, gitu. Oke, jadi kerjaannya suami dihandle sama Ibu Debbie gitu ya? Ya, Oke. sekarang dia lagi perjalanan dinas ke Malaysia, Bu, gitu. Oh ya, Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Saya ikut bersimpati merasakan apa yang Bu Debbie rasakan. Semoga Allah mudahkan ya urusan Bu Debbie dan juga suami. Dalam hal ini tadi Bu Debbie, Masya Allah, Allah sudah memberikan rezeki tadi ya. Ibu dan suami bisa bekerja, suami juga dengan takdir Allah, tadi Allah kasih rezeki bisa menjadi seorang PNS ya, CPNS berarti ya. Semoga dengan ini menjadi keberkahan ya. 2017, Bu. Dan kata dia, pertahankan honor kamu di Poltekkes atau ikut saya, kata dia kan tuh, Bu. Sedangkan waktu itu, waktu kerja di Poltekkes selama 5 bulan saya dirawat, hamil dan anak saya setelah itu meninggal, dan saya boleh bekerja kembali, Bu, gitu. Tapi karena saya tidak diperbolehkan orang tua saya membawa motor dan saya yang mengasuh saya waktu itu adik saya, karena adik saya tidak siap mental untuk mengasuh saya pada saat itu, dan adik saya mengancam kalau saya beli motor maka dia akan tinggalkan saya dalam keadaan 40 hari saya harus masuk bekerja, Bu, karena saya udah dapat toleransi hanya sebagai honorer di Poltekkes Kemenkes Riau, dapat remisi 5 bulan tidak masuk kantor, Bu, dan gaji tetap dibayarkan. Ya. Oke. Jadi begini, ketika kita sebenarnya, ini kita sudah menikah ya, Bu Debbie ya. Ya. Maksudnya Bu Debbie dan suami sudah menikah. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kalaupun ya sebenarnya penting buat kita, mungkin nanti buat anak-anak keturunan kita dan juga mungkin orang terdekat kita, entah adik kita gitu, saudara kita. Baiknya memang sebelum kita menikah itu kita punya yang namanya kriteria pasangan kita, harapannya apa, sambil terus memperbaiki diri kita. Tapi ketika sudah Allah takdirkan, ya disitulah peran kita bagaimana menjadikan pernikahan ini adalah ibadah karena Allah. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi suami yang demikian, tadi percaya dirinya kurang, nah itu kita terus motivasi, Bu. Pelan-pelan kita motivasi dengan berharap bahwa ya Allah, inilah ladang pahala saya. Ya, ketika suami saya tidak bisa melakukan ini, saya bismillah, saya sambil mengingatkan bahwa ini adalah kewajiban beliau menafkahi istri, ya. Tapi juga di situ kita mengingatkan dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai nanti kita dengan cara kamu gimana sih jadi suami nggak becus banget, itu kita jauhi ya. Karena bagaimanapun dia sudah menjadi pasangan kita, Allah takdirkan. Bisa jadi situ adalah pahala kita. Karena namanya menikah itu adalah ibadah. Nah, dengan kita menganggap itu ibadah, itu akan ringan. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai beban, itu memang berat, Bu.
siapapun nanti ya bahwa kita nih ingin melakukan perbaikan ataupun amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga kita dengan anak dan suami kita, anak-anak dan suami kita, ya sama suami ke istri, itu akan menjadi beban, kita akan menjadi stres tadi ya, pasangan jadi nggak kompak, bahkan masalah-masalah lain muncul. Tapi ketika kita pelan-pelan bisa membawa, tadi Bu Debbie, kalau misalnya di daerah Ibu ada RKI gitu ya, Rumah Keluarga Indonesia, di situ biasanya ada konsultan-konsultannya. Nah, konsultan keluarga mungkin bisa diajak suaminya gitu ya, diajak suaminya, atau tadi bisa siapa sih ya suami Ibu yang bisa masuk nih memberikan nasihat ke beliau gitu ya, bisa memperbaiki beliau. Biasanya dalam Islam kenapa kita ada wali gitu ya. Nah, disitulah perannya saat ini nih dibutuhkannya. Saat kita ada masalah itu bisa ngasih masukan gitu ya, apalagi kalau yang berbicara itu laki-laki, sesama laki-laki, mereka satu frekuensi ya. Ketika ngasih masukan, kalau kita kadang nih mungkin marah kita duluan yang muncul ya, tapi ketika dia diajak, yuk kita ini yuk ke mama saya, ke paman saya atau ke bapak saya, bapak kamu gitu ya. Nah, kita bisa diberikan masukan. Tapi kalau Ibu Bu Debbie bisa dengan langsung dengan suami tadi dengan cara yang baik gitu ya, yang tidak marah-marah gitu, itu insya Allah juga bisa. Cuman memang tadi Bu, ketika kita nih ya menikah misalnya beda-beda umurnya ya. Ada yang menikah kayak saya 26 baru menikah gitu ya. Dapat suami gitu ya 26 tahun, saya dididik dari keluarga yang gaya pengasuhannya beda dengan gaya pengasuhan keluarga suami. Itu akan membuat tadi ya kita beradaptasi. Ta'aruf itu nggak cukup ketika kita awal nikah, sebelum nikah saja, tapi ta'aruf itu terus kita lakukan sampai nanti ajal memisahkan kita. Kita mengenal suami kita, mengenal pasangan kita itu terus kita lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita lengah, disitulah munculnya masalah dalam rumah tangga kita. Nggak ada yang namanya tiba-tiba suami marah, tiba-tiba istri marah, tiba-tiba suami selingkuh, istri selingkuh gitu ya. Tidak ada yang tiba-tiba gitu ya. Karena itu ta'aruf itu harus kita lakukan sampai nanti ajal memisahkan kita. Atau ya nauzubillah ya, kita berharap sih yang memisahkan kita itu adalah ajal gitu ya. Nah jadi ketika Bu Debbie tadi harus tadi membantu suami ya, niatkan karena Allah sambil terus dimotivasi. Karena bisa jadi dengan gaya pengasuhan orang tua suaminya Bu Debbie itu beda dengan gaya pengasuhan orang tuanya Bu Debbie kepada Bu Debbie gitu ya. Nah inilah yang perlu didalami terus, karena ada orang tua yang udahlah anaknya yang maunya dia aja gitu ya. Ya kalau dalam bahasa kita itu adalah pengasuhan permisif. Terserah dia lah, walaupun dinasihati orang tua dia tuh kayak suami saya ini nak dengar kata orang tuanya biar aja lah berlalu kayak gitu kata. Dia waktu sebelum menikah sama saya 3 kali berhenti di tempat kerja, Bu. Nah itu setidaknya jadi apa namanya? Jadi evaluasi sama Bu Debbie, ternyata dulu pun sebelum nikah 3 kali nih dia pindah-pindah kerja gitu ya. Nah ketika sudah menikah tadi berarti dengan PNS ini kan nggak sembarangan gitu ya, banyak aturan yang harus dia taati. Nah disinilah peran kita sebagai istri tadi menguatkan. Dan caranya gimana? Memang diuji kesabaran kita. Ibaratkan Allah ngasih rezeki nih. Dengan adanya kerjaan yang tetap PNS misalnya gitu, gaji tetap. Tapi ada ujian di situ. Rezeki anak saya diambil. Habis suami keluar SK bulan Juni tanggal 12 anak saya meninggal, Bu. Ya, habis itu di tahun yang sama di 2018 akhir tahun saya hamil lagi anak kedua. Alhamdulillah. Ya disitulah yang namanya ujian kehidupan kita. Masing-masing tadi ada ujiannya gitu ya. Bu Debbie di ujiannya diambil oleh Allah, semoga ini jadi tadi suatu kalau dalam hadisnya anaknya insya Allah menunggu di pintu surga. Baitul Hamdi namanya kalau dalam hadisnya ya. Kalau anak itu belum balik ya. Jadi sudah jadi tabungan sama Bu Debbie dan suami.
Nah, ketika sudah dikasih anak lagi nih amanah nih. Nah, caranya gimana? Komunikasikan. Tadi ya seperti saya sampaikan, komunikasikan. Dalam pasangan yang hebat tadi, keluarga yang hebat tadi, pasangan yang kompak, dia harus ada komunikasi. Berat memang berat gitu, tapi harus dilatih. Karena semua apapun ya akan menjadi teori, ilmu apapun akan menjadi teori ketika kita tidak mempraktekannya. Ilmu apapun. Misalnya kita udah tahu nih sholat itu sholat itu 5 waktu dalam sehari wajib. Itu kita udah tahu tuh, tapi nggak dipraktek. Kita udah tahu nih, kalau nggak sholat 5 waktu tadi dosa tuh. Kita udah tahu, tapi nggak mempraktekin, maka disitulah tadi hanya sekedar tinggal teori saja. Teori masuk neraka dan masuk surga itu mah teori, tapi kalau kita mempraktekkan bisa kok masuk surga dengan cara yang mudah juga bisa gitu ya. Tinggal kita memilihnya mana jalan yang kita pilih gitu. Nah ini Bu Debbie, saran saya tadi pelan-pelan gitu ya memberikan masukan kepada suami, kemudian ya cari suasana yang enak tadi ya, cari suasana yang enak, kemudian jangan lupa berdoa. Minta kepada Allah, bahkan Nabi Musa saja insya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa menghadapi Firaun dengan tadi doa yang dibaca dalam surat Toha ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah lembutkan hati Firaun ya. Dan inilah salah satu cara buat kita di samping doa di waktu-waktu yang mustajab sebelum ngomong dengan suami perbanyak tadi ya. Rabbi sholli sadri wa yassir li sampai tadi akhir doa tadi, dan semoga Allah mudahkan. Demikian ya Bu Debbie ya, insya Allah. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Kemudian ada lagi Bu? Iya, di kolom chat kayaknya belum. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, satu lagi aja ya, mungkin karena udah mau satu lagi. Iya betul. Silakan open mic langsung. Atau raise hand dulu mungkin ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Baik. Okay. Sebenarnya saya mau nanya boleh nggak, Bu Isra? Silakan Bu. Iya. Kebetulan kan saya juga suka menangani konseling juga ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah nih berkat pelatihan dari Bu Isra juga nih. Tidak ada ya beberapa konselor yang sekarang ini mungkin udah siap untuk terjun gitu ya. Baik, ini yang saya mau tanyakan, ada mungkin orang yang makin lama tuh kok hubungan dengan pasangan semakin hambar gitu. Jadi udah pernikahan 20 tahun gitu ya. Kalau dulu mungkin ketika anak-anak kecil atau remaja mungkin banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan bersama gitu. Tapi ketika anak-anak besar menikah dan mereka udah berkeluarga semua gitu ya, kok tiba-tiba jadi hambar gitu hubungan dengan pasangan. Jadi bagaimana nih Bu Isra cara mengatasi masalah seperti ini? Iya. Tadi ada namanya kepuasan pernikahan ya. Kalau ketika sudah tadi mungkin menganggapnya sudah lama, udah 20 tahun gitu ya. Nah ini buat kita tadi bisa belajar ya untuk saling mengingatkan, ini mah baru 20 tahun gitu. Kita baru 20 tahun nih gitu ya. Nah dengan cara apa? Justru sebaliknya ya, memperbanyak waktu with time-nya. Jadi berdua. Apalagi kalau 20 tahun itu sudah sekitar ya kalau nikahnya 25 berarti 245 ya. 50 tahun kemudian 50 tahun, 55 udah mungkin pensiun ya. Nah, saat anak-anak sudah besar itu justru satu cara kita bagaimana bisa melakukan me time, kemudian juga di rumah usahakan tadi membuat kejutan-kejutan dengan pasangan kita yang mana itu nggak harus mewah sih sebenarnya gitu ya, nggak harus mewah. Dan kita yang perempuan Ibu ya biasanya kadang menganggapnya udah nikahnya udah lama biar aja lah gitu ya, ya begini nih gitu ya. Padahal bisa jadi tadi ya, walaupun di dalam psikologi itu nggak ada yang namanya puber kedua ya. Ini kan saya sudah pernah bahas juga dengan
Suami juga pernah bahas ya di channel kami, bahkan di beberapa tempat yang mengundang kami tentang puber kedua gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada gitu. Itu hanya fenomena ya. Secara teorinya dalam psikologi itu nggak ada. Nah, kalau misalnya ada alasan gitu, tinggal ya tadi sebenarnya bagaimana kita yang ibu-ibu nih, walaupun kita ya mungkin ada yang menopausnya 47 gitu ya. Udah monopos, ada yang 50 monopos. Nah, itu bagaimana bisa cara ya sebenarnya caranya ada ya supaya tetap langgeng dalam masalah hubungan ya, hubungan seks dengan pasangan gitu yang tetap harmonis. Itu harus diperhatikan sebenarnya. Bisa konsultasi dengan dokter. Kemudian buat kejutan-kejutan di rumah yang lainnya, minta waktu apalagi anak-anak sudah besar ya. Bisa honeymoonnya itu ya tadi kayak anniversary-nya ketika ulang tahun pernikahannya ke hotel, atau bisa berdua kemana yang murah meriah aja gitu ya kalau misalnya dananya nggak ada. Tapi sebenarnya itu bisa dianggarkan ya kalau kita pintar mengatur keuangan. Kita dan pasangan kita juga punya hak, bukan hanya anak-anak kita. Terutama nih kita yang ibu-ibu, karena sayangnya itu mungkin lebih sayang kepada anak-anak gitu ya, lebih perhatian ke anak-anak sehingga lupa dengan diri kita juga gitu ya. Bahwa kita juga punya hak. Nah, bisa dananya mungkin dipersiapkan setahun sekali tadi ya. Berapa sih paling mahal nyewa hotel 300 gitu ya, paling inilah itu udah lumayan lah gitu ya. Bisa mengenang kembali ya pernikahan kita, terus kemudian menumbuh kembangkan kembali benih-benih cinta kita yang kan ya namanya cinta itu kan kadang ya ibaratkan iman turun naik gitu ya. Ketika dia lagi enak-enaknya iya gitu, tapi habis itu lupa, apalagi kalau lihat istrinya di rumah udah manyun terus gitu ya. Atau sebaliknya suaminya cuek aja kalau udah di rumah, itu akan hilang tadi ya rasa cinta tadi. Karena itu penting di rumah buat kita juga tadi mengatur keuangan keluarga ya. Setahun sekali saja gitu ya. Persiapkan tadi uang gitu ya, dana untuk kita berdua ya. Karena memang ini kasusnya tadi yang menganggap udahlah gampang mah kalau udah tua mah boro-boro kepikirannya. Enggak ya. Sekarang itu kebanyakan fenomena, ini baru fenomena saja ya. Orang-orang nyarinya yang udah settle. Anak muda sekarang kan nyarinya udah settle tuh Bu, ujiannya tuh ya. Dulu misalnya kita mendampingi suami dari nol gitu ya. Cuman jangan bilang itu mah dari Pertamina ya. Ntar semuanya, oh iya memulai dari nol nih nikahnya. Kasian banget itu nikahnya Pertamina semua tuh. Orang Pertamina kan mulai dari nol ya Pak. Mulai dari nol ya Bu. Enggak begitu ya. Maksudnya dengan berdarah-darah, bersusah-susah gitu ya. Pas udah suaminya kinclong dikit gitu ya, kemudian kaya, beruang gitu ya. Akhirnya banyak yang ngelirik. Nah, itu ujiannya di situ ya. Istri pun sebenarnya punya hak, bagaimana tadi bahkan suami saya itu berharap kalau kemana-mana beliau pergi itu pengennya sama saya dan anak gitu ya. Karena merasakan bagaimana hidup di awal-awal itu kita nggak mudah juga gitu ya. Tapi menikmati, saling menikmati. Yang namanya berkeluarga mah nggak ada yang indah semua, enggak. Karena itu yang namanya ibadah, setengahnya din tadi justru dalam pernikahan. Kalau kita menganggap Bu Isra mah enak, suaminya juga psikolog, jadi dia mah paham gitu. Enggak juga, pasti ada ujian. Gitu. Kami juga ada ujian, cuman bedanya saya punya prinsip dengan suami bahwa ketika mau tidur, apapun ada masalah apapun kita sudah menyelesaikannya. Jadi itu prinsip kita. Kalau ada masalah sebelum tidur selesaikan. Bicarakan. Saya kan tipenya orangnya walaupun dari kecil itu senang tampil ya, maksudnya alhamdulillah biasa tampil, tapi ketika ngomong sama suami itu awal-awal nikah bingung Bu. Awal-awal nikah itu saya karena biasa nulis di diary ya, karena di keluarga itu saya nggak banyak ngomong, jadi sukanya nulis. Dulu buku diary itu paling banyak deh itu ya, sampai saya udah nikah pun ada. Nah, cuman ketika sudah nikah sama suami diberikan terapi lah gitu ya. Kita ada panggilan berdua ya, panggilan sayang berdua, cuman untuk rahasia aja, kita berdua doang yang tahu. Nah, beliau bilang, Umi,
kalau Umi mau nulis apapun ya boleh ya. Tapi Abi harus Abi boleh baca ya gitu. Wah itu kan saya lama-lama pegel juga, ngapain nih dia pengen tahu, saya mau mendingan kagak nulis aja gitu ya. Nah akhirnya saya mulai ngobrol di situ, mau ngomong gitu. Itu kurang lebih saya setahun Bu untuk melatih itu. Untuk melatih bisa ngomong dengan suami, saya nggak suka gimana, saya suka gimana gitu ya, saya kesel gimana. Dulu mah diam-diam, maksudnya saya bawa ini aja, udahlah itu aja diomongin, ternyata itu penting gitu ya. Nah, kemudian diterapi oleh suami saya begitu gitu ya. Akhirnya saya terbuka sampai sekarang apa aja diomongin sama suami gitu ya. Dan Masya Allah itu justru bisa menumbuhkan tadi ya cinta kita gitu. Karena yang namanya ta'aruf tadi ya, ta'aruf mah nggak sebentar ya. Terus sampai sekarang pun demikian. Jadi kalau ada masalah jangan ditumpuk-tumpuk, jangan diemin gitu. Karena lama-lama tadi nanti jadi bola salju ya. Jadi justru kita jadi stres, bahkan jangan dikira orang yang diem-diem saja itu nggak ada masalah gitu. Justru itu masalah gitu ya. Hanya saja tidak dia ungkapkan karena mungkin takut dan yang lainnya. Jadi perbanyaklah waktu tadi ya dengan cara yang mudah ya. Bahkan tuh ada teman saya sekali 2 tahun sekali kalau nggak salah. Dia keliling, dia pergi ya kita cari yang murah-murah aja gitu. Hotel yang murah, ada promo-promo pesawat. Saya kadang sama suami juga itu Bu, sama anak. Ada promo pesawat nih, udah yang murah. Biasanya setiap tahun tuh ada gitu ya. Itu bisa sebenarnya tergantung kitanya bagaimana caranya. Jadi nggak harus mahal gitu. Tapi ada keinginan dan tadi Bu ada visi misi itu yang penting ya. Nah, ketika setiap tahun perbaiki tadi mungkin tujuan kita, kemudian raker ya. Raker nih tahun ini ngapain aja sih kita nih gitu. Dengan anak-anak itu diajak gitu ya, apa rakernya dalam setahun ini kita mau ngapain aja, itu kita bicarakan, diskusikan, komunikasikan. Ya mungkin begitu Bu Vivi, yang semoga bisa kita ya sama-sama terus belajar meningkatkan tadi ilmu kita dalam rumah tangga, parenting dan yang lainnya. Demikian dari saya Bu Vivi, kurang lebihnya mohon maaf untuk Bapak Ibu semua kalau ada kata-kata yang salah, semuanya itu datang dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar itu sungguhnya datang dari Allah semata. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak nih Bu Isra ya. Ya mungkin tadi ternyata ya kalau nikahnya sama psikolog harus siap-siap juga diterapi ya. Harus rela diterapi ya. Masya Allah ya. Baik, menarik sekali nih pengalaman-pengalaman Bu Isra ya, dan juga mungkin tadi menangani masalah-masalah ya dengan klien gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya ya di sini. Dan ini tentu akan disebarkan juga nanti mungkin ke grup-grup yang lain ya. Mudah-mudahan bisa. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Nanti insya Allah lebih bermanfaat ya untuk orang banyak. Amin. Baik, sudah menjelang maghrib di sini ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ini bisa menjadi ilmu yang bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu dulu ya dari kami. Terima kasih banyak Bu Isra sekali lagi. Mudah-mudahan nggak kapok ya Bu diundang lagi. Insya Allah, menghormati nih. Nah, nanti juga mudah-mudahan kita bisa mengajak teman-teman lebih banyak lagi untuk hadir ya di kegiatan Hikari. Itu dulu ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam kajian Hikari Parenting School hari ini. Saya tutup kelas kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Ya, saya izin pamit Bu Vivi dan Ibu Bapak semuanya. Ya, terima kasih Bu Isra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Isra.
Assalamualaikum. Salam.